guys, jadi rumah ke kantor gue itu cuma sekitar 1 kilo. Jadinya setiap hari gue bener-bener jalan kaki setiap pagi karena cuma 15 menit. Tapi gue sekarang agak telat karena tadi siap-siap. Ya nggak apa-apa, semoga nggak dimarahin. Nih jalan dari rumah gue bener-bener tinggal lurus doang ke ujung sana sampai mentok, udah nyampe. Bener-bener tinggal lurus doang. Dan gue jalan kaki. Jadi kenapa gue bisa telat itu gara-gara semalam teman-teman kantor gue yang masih Gen Z gitu pada bikinin gue farewell party, dan selesainya tuh jam 12 malam. Terus gue harus pulang jalan kaki karena kalau udah jam 12 tuh bis udah nggak ada. Pulang jalan kaki, terus nyampe rumah harus mandi dulu karena kemarin kita makan sate jadi bawa asap. Jadi harus mandi. Terus gue baru tidur jam 1-an. Dan lihatlah gue sekarang telat 5 menit doang sih harusnya. Semoga ya. Ini udah deket kok. Nih. Jadi di sini ada 4 Points Hotel dan kantor gue di seberangnya. Bener-bener cuma sekilo dari rumah. Dan sekarang cantik banget, pohon-pohonnya udah mulai kuning. Pas banget gak sih? Lumayan ngos-ngosan. Udah, ini tinggal kita nyebrang. Terus kantor gue ada di lantai 12. Lobbynya sebenarnya ada di situ, tapi gue suka lewat sini karena ada lift rahasia. Jadi di lantai satunya tuh kayak banyak restoran gitu. Ini lift rahasianya. Semoga nggak bisa lift rahasianya. Ya udah, kita lewat lift yang sini, yang normal. Wah, pas banget nih. Oke, gue ada di lift dan sendirian. Ternyata baru jam 8.30 pas. Gue tuh harusnya absen di 8.30 pas. Paling kita telat semenit, gak apa-apa lah ya. Ini udah nyampe. Nah, ini dia kantor gue, KR Engineering. Terus kita absen di sini. Tuh, bagus banget kan? Let's go. Let's go, kita ke rooftop kantor. Tempat gue suka nongkrong tuh di sana. Ya, ada orang. Kita ke sana aja deh. Hai guys. Sedih banget di video ini. 1 Oktober 2025, kelihatan gak sih? Dan ini adalah hari terakhir gue kerja di Korea Selatan, which is hari ini adalah hari resign gue. Sedih banget. Jujur perasaan gue campur aduk sih. Ada bahagia, sedih, bingung. Tapi jujur perasaan gue lebih ke happy sih. Kenapa gue ngevlog hari ini? Karena gue gak pernah mengabadikan
momen-momen kerja selama 3 tahun kerja di sini. Jadi gue pengen aja bikin video buat gue kenang lagi nantinya kalau gue udah balik ke Indonesia. Dan ya hari ini rencananya gue akan makan siang sama bos gue dan tim gue. Kemarin 2 hari berturut-turut juga udah dinner sama teman-teman dan petinggi-petinggi kantor gitu. Kenapa acara farewell party perpisahan gue ini super heboh banget di kantor gue? Itu karena gue adalah satu-satunya foreigner di kantor gue. Di kantor gue tuh cuma gue doang yang foreigner. Jadi ya agak spesial treatmentnya. Dan selama gue kerja 3 tahun juga gue merasa, dan bukan gue doang yang merasa ya, teman-teman gue bilang treatment bos-bos gue tuh ke gue tuh super spesial banget, which is gue grateful for that. Kayak dimana lagi gue mendapatkan bos seperhatian itu ke karyawannya, yang bahkan gue datang tuh dengan otak kosong banget. Gue datang tuh bener-bener gak bisa bahasa Korea sama sekali, jadi gue ngobrol kayak orang bisu aja, kayak nggak bisa ngomong sama sekali. Sampai sekarang gue udah bisa berkomunikasi, bahkan udah bisa ngejokes, kayak lempar jokes ke teman-teman gue. Itu wah, sebuah perjalanan yang sungguh panjang dan hektik, penuh dengan tangisan. Tapi akhirnya gue ada di titik ini di hari terakhir gue kerja. Wah, selama 3 tahun gue bertahan. Dan buat Meidi di masa depan, gue cuma pengen ingetin lo betapa keren dan hebat dan kuatnya lo ngejalanin 3 tahun kerja di Korea, di Seoul, hidup sendirian, tanpa teman. Lo ngejalanin sedih, seneng, semuanya sendiri. Bahkan lo sakit, ngurusin diri lo sendiri, berjuang sendiri, tanpa ngasih tahu siapa-siapa, tanpa bantuan siapa-siapa. Bener-bener wah, gue kalau ngomongin ini pengen nangis deh, gue males deh. Ya pokoknya lo keren, jadi jangan pernah ngerasa diri lo rendah, jangan pernah ngerasa diri lo gak cukup, karena lo udah cukup, lo selalu cukup. Oke, mau makan siang bersama bos. Mau makan galbitang di sini, my favorite place. Yay. Ini juga salah satu tempat yang akan gue kangenin banget, KRI Cafe. Jadi ini pantry kecil gitu, ada mesin buat kopi, ada mesin es batu otomatis, kulkas, dispenser, toaster, microwave. Dan di sini kita bisa duduk dengan pemandangan yang super cantik banget, jalanan. Ini kalau misalkan lagi salju cantik banget, semuanya putih. Gue dibolehin pulang duluan. Bener-bener bye-bye kantor. Gue dari tadi menahan nangis. Dari tadi gue tuh nahan nangis terus kan. Terus tiba-tiba CEO gue meluk gue kan. Gue langsung banjir, gak bisa ketahan anjir. Ini gue udah bawa semua buku, diaries, figura, tempat pensil dan segala macam dari tempat meja gue di kantor. Sekarang let's go, kita jalan pulang. Bener-bener deh, gue pengen nangis. Kita mulai dari depan kali ya. Jadi ini pintu masuknya. Di sini ada tempat buat pak surat. Terus ini juga pintu buat paket-paket yang besar yang
kalau misalkan kita pesan paket kan kita bisa milih mau langsung ditaruh di atas atau di depan rumahnya aja. Nah, kalau pilih depan rumahnya aja itu di sini. Terus kita masuk di sini tuh ada lift. Jadi bangunan ini tuh ada 8 lantai dan gue ada di lantai 4. Jadi kita nggak perlu capek-capek naik tangga. Terus di sini tuh ada biaya gas sama listrik. Jadi kita tinggal lihat di sini kamar berapa, bulan ini tagihannya berapa dan segala macam. Terus ini adalah lorong kamarnya. Dan ini adalah kamar gue. Kita masuk, itu pemandangannya kayak gini. Ntar gue nyalain. Jadi di bawah sini ada lapak kecil buat taruh sepatu yang sering dipakai. Terus sebentar, kita masuk. Nah, di sini kan ada storage, ada 2 storage gitu. Yang di sini tuh buat rak sepatu. Terus di sini ada buat mesin cuci baju. Dan di sini tuh kayak buat naro panci dan segala macam. Ini dapur gue lagi berantakan. Gue lagi beres-beres, keluarin semua piring yang gue punya. Ada yang mau dibuang atau enggak. Pokoknya gue masak di sebelah sini. Terus di atasnya juga ada storage juga. Ini gue isi buat barang-barang bahan makanan, gula, makaroni, tepung dan segala macem. Terus di sini juga isinya adalah tuh ada keranjang pasar Indo. Isinya adalah bumbu-bumbu kayak lengkuas dan teman-temannya. Ini sekarang gue berdiri di depan pintu masuk. Which is emang jalannya tuh cuma cukup 2 orang gitu, kecil banget. Di sebelah kanan dapur, di sebelah kiri langsung kamar mandi yang gue nggak mau tunjukin. Terus terpisah sama si pintu sliding door ini kamarnya. Nah, jadi kalau misalkan masak itu nggak bau kemana-mana karena kamar dan dapurnya terpisah. Nah, terus di sebelah sini ada storage lumayan gede, ada microwave sama kulkas yang nggak terlalu besar tapi cukup banget buat gue yang tinggal sendirian. Di sini gue naro barang-barang kayak teh dan segala macem, Indomie dan lain-lainnya. Di sini juga, ini sebenarnya tadinya penuh banget, tapi karena gue mau pindahan, jadi udah tinggal segini yang akan gue usahakan habis sebelum gue pergi. Nah, di sebelahnya langsung ada lemari baju. Lemari baju ya biasalah ya. Bagian atas tempat baju, bawahnya gue pakai buat storage luggage gue dan tas-tas gue. Di sini juga ada 1 full body mirror gitu. Dan isinya juga lemari. Tadinya gue taruh semua jaket winter gue di sini, tapi udah gue bawa pulang ke Indonesia, semua udah gue kirim. Jadi gue cuma nyisain 2 jaket ini yang probably akan gue butuhkan. Ya 2 jaket ini doang. Terus di bawahnya juga ada storage lagi buat gue taruh buat keperluan-keperluan yang sekiranya tidak terlalu penting gitu. Kayak di situ ada, di dalam sana ada spray, ada setrikaan iron. Terus ini mau kena cadangan dan lain-lain. Sumpah tadinya semua lemari ini full banget, tapi itu doang yang gue sisain karena ya udahlah, waktu gue udah tinggal sedikit lagi. And move on ke sebelah sini. Di sini gue taruh air fryer sama rice cooker yang bisa dipakai juga buat pressure cooker. Apa sih bahasa Indonesianya? Masak di presto. Nah, ini bisa juga buat alat presto. Terus di situ ada yoga mat gue yang murah karena ya gue yang penting olahraga aja deh. Tapi gue sebenarnya gak terlalu suka. Terus di sini gue taruh alas buat duduk gitu karena sometimes kalau lantainya tuh dingin banget kan. Tapi
kalau nyalain heater terlalu panas, jadi pakai ini buat makan, buat nongkrong-nongkrong dan segala macam. Terus di sini juga ada AC. Dan inilah tempat tidur gue, single bed, tapi kalau temen gue ada yang nginep bisa sih tidur berdua. Terus di situ ada jendela. Salah satu alasan gue pilih kamar ini adalah karena dia dapat sinar matahari dari luar. Dan kalau misalkan udah mulai dingin juga, gue tinggal buka jendela sedikit kayak gini, kamar gue udah adem banget, jadi gue gak perlu nyalain AC. Dan di sebelah sini, di depan kasur persis, adalah keseharian gue, semuanya ada di sini. Chaos banget sih. Kok kelihatannya chaos banget ya? Padahal biasanya gue ngeliat kayak fine-fine aja, ternyata berantakan banget. But anyways, di sebelah sini, di bagian atas ini ada 4 storage yang gede-gede banget. Tadinya gue naro segala apa sih namanya tuh, box-box sepatu yang sekiranya gue pengen simpen, gue taruh di situ. Tapi udah gue buangin semua ujung-ujungnya. Terus di sini juga tempat-tempat yang random gitulah. Nah, di bagian sini gue taruh semua perintilan yang penting kayak vitamins, terus hand body, terus moisturizer and whatever. Gue taruh semuanya di sini, and mostly pink, of course, karena warna favorit gue pink. Terus di sini gue taruh birthday princess gitu waktu itu dari teman-teman gue. Dan di sini adalah TV yang nggak pernah gue pakai karena gue punya iPad. Jadi gue nggak pernah pakai TV. Jadi gue taruh TV di sini. Tadinya ini bando gue full sini, tapi lagi-lagi udah gue kirim semuanya ke Indonesia. Sisa berapa nih? 1, 2, 3, 4. Sisa 4 doang yang gue pakai buat skincarean dan lain-lain. Terus ini gue ada lampu yang warnanya kuning buat malam-malam kalau sebelum tidur, kan pengennya remang-remang gitu, enak banget. Terus gue di sini punya 2 gitar. Ini yang sering gue pakai, itu gitar warna pink gue masukin karena udah nggak pernah gue pakai lagi. Terus di sini segala pergadgetan duniawi gue, HP lama gue, terus kamera dan lain-lain lah. Pokoknya daerah ini random banget, tapi ini yang paling penting. Terus move on ke bawah. Di sini ada tempat buku gue. Lagi-lagi tadinya full buku semua, tapi ini buku bacaan yang gue tinggalin di sini karena sisa ini doang yang belum gue baca. Sisa 4 buku ini udah selesai. Sisa 3 lagi yang belum gue baca. Sisanya udah gue balikin semua, gue kirim ke Indonesia semua. Terus di sini segala dokumen dan buku-buku catatan gue. Dan ini ada album foto-foto gitu. Terus di sini gue taruh foto-foto teman-teman gue, sama di sini ada Dava. Ini waktu gue, Dava dan Rehan ke Thailand tahun 2024. Lucu banget, kita foto Polaroid gitu di mana ya, di night market gitulah. Terus ini ada Dava, terus ini ada teman-teman kuliah gue. Terus di sini ada teman-teman kantor, dan ini teman-teman Korea gitu, dikenalin sama teman kantor tapi bukan orang kantor. Terus di sini ada bunga-bunga dari Dava semua yang selalu gue kumpulin dari pertama kali kita deket, which is tahun lalu. Terus di sini ya udah sih, random aja, ini tempat pensil gue. Dan sini perhiasan perintilan yang sering gue pakai. Terus di sini ada hair tools, di sini skincare, enggak skincare juga sih. Pokoknya yang kayak tempat alat-alat mandi yang buat stok. Terus di bawah situ juga random make up dan lain-lain. Udah, pokoknya ini adalah spot favorit gue. Setiap hari gue duduk, kok nggak fokus ya? Nah, pokoknya ini adalah spot favorit gue karena gue tiap hari duduk di ujung situ. Entahlah main gitar lah, entahlah nulis lah, entahlah make up, pasti di sebelah sini. Dan ini adalah spot yang paling bakal gue kangenin banget. So pretty, lucu banget kan?